Shalom, Tuhan memberkati. Saya punya masalah, saya serahkan kepada Yesus. Saya punya sakit penyakit, saya serahkan pada Yesus. Saya punya kekurangan hidup, saya serahkan pada Yesus. Apa jawabannya? Kelegaan yang dapat kita nikmati. Tiada berubah kuasa nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Selama kita menyembah Allah kita, mukjizat pasti terjadi. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, sebelum kita mengucap syukur padanya, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau jaga lindungi kami, Engkau berkati kami. Bapa, kami akan bersama memuji memuliakan nama-Mu dalam ibadah kami. Berkati kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu Tuhan, pimpin berkati hamba-hamba-Mu. Kami berdoa untuk pemimpin pujian. Bapak urapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan musik untuk membawa kami sukacita. Berkati hamba-Mu yang bawa firman. Urapi dengan roh kudus-Mu, kuasai hamba-Mu. Bapa, jalannya ibadah kami serahkan ke tangan-Mu. Dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya dimanapun berada. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online saat ini, di minggu yang cerah saat ini. Dan Tuhan Yesus selalu menyertai Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Ibu dan Saudara semuanya dengan kesehatan, kekuatan, dan semangat tentunya. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita katakan di dalam pujian ini bahwa kuasa nyata selalu di dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan selalu menyertai di dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita katakan dalam pujian saat ini, haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku.
Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah tempat persembunyian kami Tuhan. Di saat kami lengah Tuhan, di saat kami lemah Tuhan, Engkau selalu menguatkan kami. Di saat kami susah Tuhan, Engkau selalu datang menghibur kami Tuhan. Engkaulah Tuhan penyelamat kami. Engkaulah Tuhan penyembuh kami. Haleluya. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami, Engkaulah Allah penuh kasih yang Kau memiliki saat ini. Engkaulah sumber dari segala sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat setiap orang percaya kepada Allah kita yang telah diberkati Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Shalom. Diberkati Tuhan tentunya ya semuanya. Kesehatan, kekuatan, sukacita Tuhan berikan kepada kita semua. Yesus adalah jalan kebenaran. Mari kita katakan bersama dalam pujian ini. Haleluya. Mari kita sorak-sorai buat Allah kita. Ada keselamatan
keselamatannya bagaimana Bapak Ibu dan Saudara? Katakan bersama. Haleluya. Beri sorak-sorai pada Allah kita, Allah yang hebat, Allah yang penuh kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Kita telah memuji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati jiwa roh kita untuk terima taburan firman Tuhan. Tiada berubah kuasa nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Selama kita menyembah Allah kita, mukjizat pasti terjadi. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah
Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat ibadah online, baik dari jemaat GBIS Haleluya Palur ataupun sahabat-sahabat ibadah online dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang memberikan kekuatan kepada kami. Engkau Allah yang memberikan kesehatan pada kami. Sehingga di hari Sabat-Mu kami ingin mempelajari tentang firman. Kirim kuasa Roh Kudus agar kami dapat menikmati segala berkat hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, kita ini diciptakan oleh Allah. Seluruh manusia yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah. Lalu Allah kepingin semua manusia yang ada di dalam bumi ini dapat hidup berkemenangan. Artinya hidup yang selalu menang. Tapi banyak orang yang tidak mengerti rencana Allah ini. Mereka mencari jalannya sendiri. Mereka mencari kehendak hidupnya. Kepengen hidup berkemenangan, ya. Tapi karena berusaha sendiri, apakah mereka dapat hidup berkemenangan atau tidak? Tidak perlu kita pikir. Dan yang kedua, ada orang yang sudah mengenal Allah. Ada orang yang sudah percaya pada Yesus. Dia juga tahu bahwa Allah kepengen hidup berkemenangan. Tetapi mereka tidak mau belajar. Apapun harus dipelajari. Kalau pengen hidup berkemenangan, ya belajar hidup berkemenangan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Nah, mari kita baca Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai yang ke-30. Ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban ku pun ringan. Nah, Yesus memberi satu tawaran, marilah kepadaku, hai kamu yang berlelah dan berpikulan berat. Manusia mana di dalam dunia yang tidak punya pikulan-pikulan yang rasanya berat? Hanya manusia yang sombong. Kalau manusia umum, apakah dia kaya, miskin, punya jabatan tinggi atau tidak punya jabatan, mereka punya beban hidup. Dan Allah kepingin beban hidup itu jangan kamu pikul sendiri. Tetapi mari beban hidup itu aku bantu, bahkan beban hidup itu aku buat ringan seringan mungkin. Apa yang menjadi beban hidup? Mungkin ekonomi, mungkin permasalahan-permasalahan hidup, atau mungkin sakit penyakit. Jangan dipikul sendiri. Mari kita pelajari ayat-ayat ini supaya kita hidup berkemenangan. Beban ada, tetapi kita menang.
Bagaimana caranya? Tuhan sudah berikan kelegaan. Jadi tawaran ini belum kita lakukan, sudah ada kata, aku akan memberi kelegaan pada kamu. Nah, ayat ini juga banyak ditiru oleh kuasa-kuasa gelap. Ada orang yang punya beban, ada orang yang punya sakit penyakit, ada orang yang punya masalah, dia lari kepada yang dianggap orang pinter. Itu semu. Ya, hari ini ada pertolongan, besok pagi sudah muncul lebih berat, bahkan lebih berat. Karena apa? Karena hidup kita sudah dicekam dengan kekuatan kuasa gelap. Kalau Yesus tidak seperti itu, Yesus berikan syarat-syarat yang memenuhi syarat yang masuk dalam akal kita. Syarat yang pertama, datang pada Yesus. Datang aja pada Yesus. Sesudah kita tahu siapa Yesus, sesudah kita tahu hebatnya Yesus, langkah selanjutnya pasrah kepada Dia. Jadi sama seperti seorang yang sakit, dia datang dulu kepada dokter. Sesudah datang pada dokter, lihat kemampuan dokter itu. Kita dengar, oh dokter ini spesial, dokter ini hebat, dokter ini luar biasa. Sesudah kita mengenal itu, baru kita berani ngomong, dok, saya memiliki sakit seperti ini. Dan saya tahu dokter spesial ini. Nah, jadi kita datang dulu, kenal dulu, baru berani pasrah. Yesus sama. Kita kenal Yesus, kita datang pada Yesus. Kita mengenali siapa Yesus. Dia adalah Allah Sang Pencipta. Dia adalah Allah yang kepingin hidup manusia itu di dalam kemenangan terus. Nah, sesudah kita tahu, kita pasrah. Saya punya masalah, saya serahkan kepada Yesus. Saya punya sakit penyakit, saya serahkan pada Yesus. Saya punya kekurangan hidup, saya serahkan pada Yesus. Apa jawabannya? Kelegaan yang dapat kita nikmati. Jadi cukup sederhana. Mungkin dulu tidak Kristen, lalu mendengar ada orang yang bersaksi, maka penting. Bapak Ibu yang sudah Kristen penting bersaksi, cerita tentang Yesus, cerita tentang hebatnya Yesus. Mungkin ada teman-teman yang membutuhkan Yesus. Kita tinggal gandeng tangannya, kita bawa di bawah kaki Yesus, kita doakan biar dia kenal siapa Yesus dan dia berani untuk menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Yang kedua, sesudah kita berserah pada Yesus, Yesus memberikan kuk. Kuk itu pasangan. Jadi kalau lembu itu diberi kuk, lembu itu di atas, di pundaknya ini diberi pasangan kayu kotak. Sebelahnya juga ada kayu kotak. Kenapa? Supaya lembu yang baru belajar berjalan ini bersama dengan lembu yang sudah biasa berjalan, dia dapat berjalan bersama, seiring sejalan. Yesus mengatakan, supaya kamu lebih kenal dengan aku, kamu harus berjalan seiring sejalan dengan aku. Dan aku akan mengajari kamu untuk menikmati kemenangan demi kemenangan melalui pelajaran bersama ini.
kita makin mengenal siapa Yesus. Kita makin mengerti hebatnya Yesus. Kita makin berani untuk pasrah pada Yesus. Dengan kuk yang dipasang ini. Kita belajar kepada Yesus. Belajar tentang apa? Belajar tentang menikmati kemenangan. Setiap langkah ada kemenangannya yang kita pelajari. Kalau kita pelajari, berarti kita mengerti arah yang benar. Kalau tidak kita pelajari, ya suka-suka. Akibatnya apa? Kadang-kadang kita jauh dari Tuhan. Kadang-kadang kita berbeda arah dengan Tuhan. Tetapi dengan kuk yang dipasang, kalau Tuhan berjalan dengan kecepatan 10 km per jam, kita pun diajar untuk berjalan 10 km per jam. Dan Tuhan tahu kapan kita harus berhenti, kapan kita harus melepas lelah, kapan kita harus berjalan lagi. Enak berjalan bersama dengan Yesus. Lalu Tuhan mengatakan, belajarlah kepadaku. Belajar. Jadi orang enak menikmati hidup. Itu harus belajar. Tanpa belajar, tidak ngerti kok. Orang kalau kita tanya kepada teman-teman kita, bagaimana hidupmu? Wah, mengalir aja. Nah, mengalirnya tuh aliran yang bagaimana? Ya sudahlah, pokoknya kita mengalir. Kita hidup apa adanya. Tuhan tidak pengen seperti itu. Tuhan pengen kita hidup tidak mengalir, tetapi menikmati. Perjalanan yang dinikmati itu menjadi perjalanan yang indah. Tapi kalau perjalanan yang tidak dinikmati, itu perjalanan yang membosankan. Saya pernah naik pesawat. Naik pesawat itu kepenak, Bapak Ibu. Ya, tidak ada traffic light. Tidak ada traffic light. Di atas itu tidak banyak gangguan. Tetapi sebelah saya tidak menikmati perjalanan itu. Jadi dia ya meluncur dari take off sampai nanti landing, ditanya apa? Tidak tahu. Kalau yang menikmati itu dia dapat melihat betapa indahnya awan, betapa indahnya langit. Begitu agak mendarat, betapa indahnya daratan yang ada di bawah kita. Tuhan pengen perjalanan hidup kita itu kita nikmati. Sehingga kita tahu di mana kita berada, apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana cara menikmatinya. Itulah hidup berkemenangan yang disiapkan oleh Tuhan. Aku akan berikan kelegaan pada kamu. Asal kamu datang kepadaku, lalu menyerahkan segala permasalahan hidup kepadaku, aku akan selesaikan supaya kamu dapat berjalan di dalam kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau mengajar kami agar hidup kami dapat diceritakan kepada anak cucu. Hidup di dalam kemenangan. Bukan berarti kami tanpa penghalang. Setiap penghalang yang kami jalani bersama dengan Yesus menghasilkan keindahan-keindahan yang luar biasa. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di keadaan new normal ini, kita harus tetap waspada karena ini masih musim panas dan beberapa hari yang lalu mulai turun hujan. Namanya pancaroba. Nah, pancaroba itu penyakit yang paling banyak adalah flu. Keadaannya panas, kadang dingin, kadang panas, kadang dingin, flu. Hati-hati. Banyak istirahat,
banyak dekat dengan Tuhan, pikiran fresh, tidak terkena penyakit. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi untuk anak sekolah minggu, Minggu jam 9 untuk umum atau biasa disebut ibadah raya. Lalu selesai ibadah raya dilanjutkan ibadah kaum muda. Lalu Selasa sore jam 6 ada ibadah pendalaman Alkitab, dan hari Jumat ada ibadah cabang dan ibadah permata. Mari Bapak Ibu, jemaat yang belum ikut aktivitas kami undang supaya kita bertambah. Jumlah ibadah kita bertambah, pengenalan akan Kristus bertambah, sukacita kita juga bertambah. Yang ketiga, ibadah online tetap ada. Dan doakan agar ibadah online ini menjadi sarana kita mengadakan penginjilan. Oleh sebab itu, setiap peserta ibadah online tolong di-share minimal 5 orang supaya makin cepat. Ya. Lalu doakan agar kru sehat, agar kru semangat, pemilihan tempat teratasi dengan baik, dan alat-alat awet. Saya rasa tidak keberatan jika Bapak Ibu yang ikut ibadah online betul-betul memperhatikan dan mendoakan kami. Nah, saya rasa pengumuman cukup sekian. Mari kita akhiri dan kita masih satukan iman, berdoa untuk saudara-saudara kita yang masih membutuhkan doa syafaat kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kembali kami menghadap hadirat Engkau, berdoa untuk bangsa negara yang kami cintai. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pimpinan dari pusat sampai daerah kami pertaruhkan ke dalam tangan Bapa di surga. Kami percaya pimpinan kami Tuhan. Oh Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa ini, Tuhan yang telah pilih, Tuhan telah ambil, Tuhan tetapkan untuk menjadi pemimpin bangsa kami. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai, beri kemampuan, kesanggupan, berikan hikmat-Mu Tuhan untuk memimpin bangsa kami. Sehingga Tuhan Yesus bangsa kami, oh Tuhan, menjadi bangsa yang adil dan makmur, menikmati pertolongan kemurahan Tuhan melalui pemimpin-pemimpin kami. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu. Kami percaya Bapa, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan bangsa kami, sehingga bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami pertaruhkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan terus berkarya, Tuhan terus memberkati bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur. Kami masih satukan hati berdoa untuk anak kami, Octavianus Hendra Wijaya. Saya percaya anak kami Engkau jamah, dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara seperti biasanya. Sehingga anak kami dapat mengabarkan Injil kemurahan. Terima kasih atas jamahan. Kami juga bersyukur Engkau telah jamah Ibu Gito. Kaki-kakinya Kau kuatkan sehingga dapat berjalan beraktivitas dengan baik. Kami berdoa untuk Arin yang telah Kau ambil tumornya. Saat ini Arin masih meminta kepadamu kekuatan tulang sehingga tulangnya tidak rapuh lagi, dapat berdiri, dapat berjalan, dan dapat beraktivitas. Kami berdoa untuk Erwin Tuhan, yang dinyatakan oleh dokter ada tumor di perutnya. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Pada saat kami berdoa, tangan Engkau tumpang. Kami tindak dalam nama Yesus. Erwin disembuhkan. Kami berdoa untuk Pak Petrus Sutrisno. Walaupun sudah cuci darah, beri semangat supaya Pak
Patris dapat beribadah bersama dengan kami. Kami berdoa untuk Ibu Linda, kami berdoa untuk Ibu Setia Purnomo. Engkau jamah Tuhan, sehingga Ibu Linda dan Ibu Setia Purnomo sehat dan bersaksi tentang hebatnya Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur Engkau telah jamah Pak Gito, Engkau telah jamah Lili, Engkau telah jamah Ibu Bambang, Engkau telah jamah Bapak Sriyono, Engkau telah jamah saudara kami yang lain Tuhan, sehingga mereka menikmati kesembuhan total yang Kau berikan padanya. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan jamah, Tuhan urapi kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu, berkat untuk usaha pekerjaanmu, berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu, berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun mengatakan, engkau diberkati. Dan mari, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Bersyukur